Perkenalkan, nama saya Kristina Fadila Widya Putri, NIREM 030119000092, semester 2, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kelembagaan ekonomi petani di wilayah Kabupaten Sintang untuk memenuhi mata kuliah kelembagaan petani. Hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai yang pertama, keadaan umum daerah Kabupaten Sintang, kedua, bentuk KEP di Kabupaten Sintang, ketiga, peran KEP di Kabupaten Sintang, yang keempat, kondisi KEP di Kabupaten Sintang, dan yang kelima, upaya pengembangan KEP di Kabupaten Sintang. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP berupa Badan Usaha Milik Petani atau BUMP. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihelau pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan petani. Kelembagaan ekonomi petani atau KEP adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, keadaan umum daerah Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.635 km persegi atau sekitar 14% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 391 desa, dan 16 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 390.796 jiwa, yang dimana sebagian besar masyarakat mencapai 82%-nya hidup di sektor pertanian tradisional dengan memanfaatkan peralatan tradisional. Hal ini mengakibatkan pendapatan masyarakat yang rendah di daerah dengan jumlah penduduk miskin cukup tinggi yang mencapai 54.100 jiwa atau sekitar 14,48% dari total jumlah penduduk. 2. Bentuk KEP di Kabupaten Sintang. Bentuk KEP yang ada di Kabupaten Sintang berupa Koperasi Unit Desa atau KUD. Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. 3. Peran KEP di wilayah Kabupaten Sintang. Salah satu peran serta KEP di wilayah Kabupaten Sintang adalah dalam menjalankan pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP yang merupakan program Kementerian Pertanian bagi petani di pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani pemilik,
petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Gapoktan penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri. Pelaksanaan PUAP diharapkan dapat menjadi jalan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA. Tujuan dilaksanakannya PUAP adalah 1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani. 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan. 4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Salah satu daerah di Kabupaten Sintang, yaitu Kecamatan Tempunak, memiliki 3 desa yang Gapoktannya pernah menjalankan usaha agribisnis perdesaan menggunakan dana PUAP. Di antaranya, yang pertama, Desa Benua Baru dengan luas wilayah 64 km persegi atau 5,85% dari luas wilayah Kecamatan Tempunak. Usaha agribisnis pedesaan yang telah dilakukan dengan memanfaatkan dana PUAP di desa ini berupa usaha tani karet 17 hektar, usaha tani padi sawah 52 hektar, usaha sarana produksi, dan usaha ekonomi mikro. 2. Desa Balai Harapan, luas wilayah 14,5 km persegi atau 1,32% dari luas wilayah Kecamatan Tempunak. Usaha agribisnis pedesaan yang telah dilakukan dengan memanfaatkan dana PUAP berupa usaha tani padi sawah 40 hektar, padi ladang 25 hektar, jagung manis 18 hektar, sayur timun 7 hektar, kacang panjang 8 hektar, terong 4 hektar, karet 5 hektar, usaha pengadaan sarana produksi seperti pupuk dan herbisida, dan usaha ekonomi mikro. 3. Desa Mensiap Baru, luas wilayah 18 km persegi atau 1,64% dari luas wilayah Kecamatan Tempunak. Usaha agribisnis pedesaan yang telah dilakukan dengan memanfaatkan dana PUAP berupa usaha tani padi sawah 125 hektar, jagung 10 hektar, jagung manis 6 hektar, kacang tanah 4 hektar, sayur timun 4 hektar, kacang panjang 6 hektar, karet 3 hektar, sapi 6 ekor, usaha pengadaan sarana produksi atau pupuk, serta usaha ekonomi mikro. 4. Kondisi KEP di wilayah Kabupaten Sintang. Adanya PUAP sebagai salah satu program yang pernah dijalankan oleh KEP dengan tujuan membantu ekonomi petani tentunya memerlukan partisipasi dari petani dalam setiap pengembangannya. Namun saat ini, partisipasi para petani mulai berkurang dalam KEP untuk melancarkan program PUAP tersebut. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah 1. Waktu. Waktu sangat mempengaruhi kehadiran petani mengikuti pertemuan Poktan karena petani lebih memanfaatkan waktu untuk melakukan pekerjaan. 2. Jumlah komoditi yang diusahakan oleh petani harus diikuti dengan tempat pemasaran dan harga yang layak bagi petani. 3. Jumlah tanggungan keluarga petani juga berpengaruh terhadap partisipasi petani dalam mengikuti pertemuan Poktan. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang kurang, sehingga petani harus bekerja ekstra guna menambah pendapatan keluarga. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan KEP di wilayah Sintang tidak dapat lagi menjalankan program PUAP, yaitu karena sebagian besar petani tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu dengan jumlah yang cukup. Hal ini mengakibatkan petani lain ikut mengabaikan pengembalian pinjaman karena ada petani yang tidak menepati janji yang telah dibuat sesuai dengan rencana usaha anggota atau RUA. Oleh karena itu,
program PUAP tersebut tidak lagi diadakan oleh KEP dan kondisi KEP di wilayah Kabupaten Sintang yang berupa KUD saat ini juga tidak berjalan. 5. Upaya pengembangan KEP di Kabupaten Sintang. Keadaan KEP di Kabupaten Sintang yang saat ini tidak lagi berjalan tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. KEP memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam membantu usaha dan ekonomi petani. Oleh karena itu, KEP yang pernah terbentuk di Kabupaten Sintang berupa KUD harus kembali diupayakan. Berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan guna meningkatkan dan mengembangkan keberadaan KUD. Yang pertama, diperlukan sinergi yang sama antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pengurus KUD. 2. Visi KUD harus diperluas, yakni tidak hanya untuk masyarakat desa setempat saja, tetapi diperluas sampai ke desa lain. 3. Pengurus KUD hendaknya bertanggung jawab terhadap setiap perubahan yang terjadi. 4. Masyarakat desa ikut serta membangun dan melakukan kontrol terhadap kinerja pengurus KUD. 5. Menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi antara masyarakat desa terhadap KUD di era persaingan yang sangat ketat ini, sehingga dapat menumbuh kembangkan perekonomian desa yang sekaligus dapat menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia di masa-masa mendatang. Demikianlah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kelembagaan ekonomi petani yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.